Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku semuanya dimanapun kalian berada dan salam jumpa kembali dengan Bu Wiwi tentunya melalui materi ilmu biomedik dasar ya. Bu Wiwi berharap adik-adik semuanya di sana dalam kondisi sehat-sehat saja dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan pada kali ini. Hari ini Bu Wiwi akan menyampaikan terkait dengan konsep biolistrik dalam konteks keperawatan adik-adik. Tapi sebelum Bu Wiwi menyampaikan materi ini, Bu Wiwi perlu menyampaikan tujuan yang ingin dicapai pada penyampaian materi hari ini, begitu ya adik-adik. Jadi nanti Bu Wiwi berharap adik-adik setelah adik-adik mempelajari materi ini terkait dengan konsep biolistrik, tentunya adik-adik bisa menjelaskan tentang konsep biolistrik itu sendiri ya. Kemudian adik-adik bisa menjelaskan tentang konsep potensial aksi yang terjadi di berbagai sel yang ada di dalam tubuh. Kemudian adik-adik juga bisa menjelaskan nantinya tentang proses atau tahapan penghantaran impuls ya di dalam tubuh, dan tentunya adik-adik juga nanti diharapkan bisa memahami dan menjelaskan tentang pemanfaatan biolistrik ini sendiri di dalam implementasinya untuk pelayanan kesehatan seperti itu adik-adik ya. Baik, adik-adik semuanya, kalau kita berbicara terkait dengan biolistrik ini sendiri, pasti adik-adik berpikir ya, kira-kira listriknya ini sama enggak sih dengan listrik-listrik yang ada di rumah seperti itu. Listrik-listrik yang ada di pinggir jalan, listriknya PLN lah seperti itu ya. Sebenarnya adik-adik, kalau ditanya seperti itu, biolistrik dan listrik yang ada di rumah kita, listrik yang berada di jalan-jalan yang difasilitasi oleh PLN itu sebenarnya berbeda adik-adik ya. Kalau biolistrik ini lebih cenderung dia sifatnya adalah statis begitu ya. Kalau yang listrik-listrik yang ada di rumah atau yang ada di jalan yang difasilitasi oleh PLN itu dia lebih cenderung ke sifatnya adalah dinamis begitu ya adik-adik. Itu jadi bedanya yang harus dipahami seperti itu gitu ya. Adik-adik, kalau kita bicara tentang biolistrik ya, pastinya kita tidak terlepas dari kata-kata biolistrik itu sendiri. Biolistrik itu sendiri kan berasal dari kata bio dan listrik. Bio ini sendiri merupakan makhluk hidup atau benda hidup begitu ya. Sedangkan listrik ini bisa dikatakan sebagai fenomena fisika ya. Kalau mungkin kalian dulu pernah belajar fisika waktu SMA atau mungkin di SMK ya, itu kan pernah belajar fisika. Nah, listrik ini sendiri merupakan salah satu fenomena secara fisika yang nantinya terkait dengan aliran muatan listrik. Nah, ini yang disebut dengan listrik. Nah, kalau begitu, kalau misalkan Bu Wiwi bertanya, sebenarnya apa sih biolistrik itu sendiri? Nah, pastinya adik-adik akan berpikir, biolistrik berarti listrik yang dihasilkan atau yang berada di dalam makhluk hidup. Itu secara umumnya atau secara sederhananya seperti itu. Nah, ini bisa dilihat ya adik-adik ya. Nah, kalau begitu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan biolistrik itu sendiri? Adik-adik, seperti yang tadi dikatakan Bu di awal bahwa biolistrik ini berarti listrik yang ada di dalam makhluk hidup. Nah, biolistrik bisa diartikan sebagai daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran-pancaran elektron yang keluar dari setiap titik tubuh. Titik tubuh ini yang dimaksud adalah titik energi atau sumber energi, dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa biolistrik ini identik dengan sumber energi yang ada di dalam tubuh. Nah, sumber energi ini nanti siapa yang menghasilkan? Kita bisa melihat di slide berikutnya. Ya. Adik-adik, biolistrik ini sama dengan sumber energi, iya. Sama dengan ATP, iya. Mungkin adik-adik masih ingat ya di pembelajaran materi terdahulu ya terkait dengan biologi sel, Bu sudah pernah menyampaikan terkait dengan ATP, adenosin trifosfat.
Nah, biolistrik ini sendiri yang identik dengan sumber energi dan dari ATP ini dihasilkan oleh siapa? Dihasilkan oleh organel sel yang disebut dengan mitokondria. Ya, jadi mitokondria ini nantinya akan menghasilkan yang namanya ATP, tentunya melalui proses yang disebut dengan respirasi sel secara aerob. Adik-adik mungkin masih ingat ya dulu ya. Jadi bisa dikatakan adik-adik bahwa biolistrik ini atau yang identik dengan sumber energi ini dihasilkan oleh organel sel yang disebut dengan mitokondria, di mana mitokondria ini menghasilkannya melalui proses yang namanya respirasi. Nah, sebenarnya untuk apa sumber energi ini, biolistrik ini di dalam tubuh, khususnya di dalam sel, tentunya adalah untuk energi atau sumber energi supaya sel-sel itu bisa bergerak atau tubuh itu bisa bergerak. Tentunya memerlukan energi. Energinya dari mana? Dari ini tadi ya, ATP yang identik dengan biolistrik. Nah, energi yang dihasilkan ini bisa berupa ion-ion dengan muatan yang berbeda, adik-adik. Ada yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif, atau bahkan yang tidak bermuatan atau bermuatan nol. Nah, adanya perbedaan muatan ini dari energi yang dihasilkan ini, tentunya inilah yang akan menghasilkan beda, menyebabkan beda potensial. Nah, perbedaan beda potensial inilah yang dimaksud dengan biolistrik, yang menghasilkan tegangan listrik. Nah, tegangan yang paling besar itu dihasilkan oleh sel-sel saraf atau neuron dan sel-sel otot atau muscle. Ya, jadi Bu Wi berharap adik-adik paham ya dari sini sekali lagi bahwa biolistrik ini identik atau sama dengan sumber energi, sama dengan ATP. ATP dari mana? ATP dihasilkan dari proses respirasi yang dilakukan di mitokondria. Ya, di mana sumber energi ini akan digunakan oleh sel-sel atau oleh tubuh untuk proses pergerakan. Ya, kenapa kok bisa timbul biolistrik? Karena adanya beda potensial. Karena energi yang dihasilkan tadi berupa ion-ion yang berbeda muatan. Itu ya adik-adik ya, secara sederhana, secara singkat terkait dengan biolistrik. Nah, adik-adik, ada yang mengatakan bahwa biolistrik ini juga merupakan fenomena sel. Apakah itu betul-betul? Jadi biolistrik ini memang merupakan fenomena sel. Kenapa? Karena sel-sel itu ya mampu menghasilkan yang namanya potensial listrik. Ya, di mana potensial listrik ini nanti bisa terjadi karena adanya perbedaan muatan tadi ya. Jadi ada muatan positif dan ada muatan negatif. Muatan positif ini lebih terjadi atau cenderung terjadi di permukaan yang luar atau ekstrasel. Sedangkan yang di dalam sel ini bermuatan negatif. Nah, perbedaan muatan inilah yang mengakibatkan kondisi biolistrik atau adanya biolistrik ini sendiri ya. Ya, jadi sekali lagi biolistrik ini merupakan fenomena sel. Ini sangat penting sekali. Nah, adik-adik di dalam mempelajari biolistrik ini sendiri, kita juga harus memahami beberapa istilah-istilah yang ada di dalam biolistrik. Ya, mungkin istilah-istilah ini sudah sering adik-adik dengarkan dulu waktu pelajaran fisika begitu pada saat di SMA ya, adik-adik sudah sering mendengarkan ini ya. Ini Bu Wiwi merefresh lagi aja terkait dengan beberapa istilah yang digunakan di dalam biolistrik. Ada yang namanya atom. Adik-adik mungkin pernah dengar ya, atom. Atom ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya tidak dapat dipotong-potong. Secara umum, atom ini dapat didefinisikan sebagai partikel yang tersusun atas proton, elektron, dan neutron.
Proton ini adik-adik adalah atom yang bermuatan positif, sedangkan neutron ini adalah yang tidak bermuatan atau bermuatan nol, sedangkan elektron ini adalah yang bermuatan negatif. Adik-adik mungkin pernah lihat gambar ini ya, atau mungkin bahkan sering. Ini adalah gambar dari atom. Atom itu terdiri dari kulit luar, ya, kulit yang luar ini. Kemudian ada inti. Inti atom atau yang disebut dengan nukleus. Inti atom ini sendiri terdiri dari atau tersusun dari proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan negatif. Ya. Kemudian di sisi lain ya, inti atom ini dikelilingi yang namanya orbit atau kulit atom. Nah, kulit atom ini ya mengandung yang namanya elektron atau yang bermuatan negatif. Jadi elektron ini pasti mengelilingi namanya inti atom. Seperti ini ya, ini namanya orbit atau lintasan. Nah, selain atom adik-adik, ada istilah yang namanya ion. Ion ini adalah atom yang memiliki muatan listrik. Ion ini ada beberapa jenis muatannya. Ada yang muatan positif yang disebut dengan proton. Ada yang muatan negatif yang warna merah ini yang disebut dengan elektron yang selalu mengelilingi di lintasan. Kemudian ada yang tidak bermuatan atau yang disebut dengan neutron. Ada istilah anion, ini bermuatan positif. Ada kation, bermuatan negatif. Ya, adik-adik ini sekedar Bui mengingatkan aja. Nah, selain itu adik-adik, di dalam mempelajari biolistrik, kita juga tidak terlepas istilah namanya muatan listrik, arus listrik, dan hambatan listrik. Kalau muatan listrik ini berarti adalah muatan dasar yang dimiliki oleh suatu benda, di mana di situ terbagi menjadi dua. Ada muatan listrik yang positif, ini biasanya terletak di permukaan luar membran. Ada yang bermuatan listrik negatif, di permukaan dalam membran. Sedangkan arus listrik itu adalah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik dari satu titik ke titik lain dalam suatu rangkaian dalam setiap waktu. Jadi arus listrik ini adalah berupa aliran. Ya. Aliran muatan listrik dari satu titik pindah ke titik lain untuk disalurkan. Ya. Seperti di sel saraf itu adik-adik, jumlah sel saraf manusia itu kan jumlahnya triliunan ya. Nah, supaya dia bisa dialirkan aliran listrik ini ya berupa impuls atau rangsangan, tentunya dia perlu yang namanya aliran arus listrik supaya bisa mengalirkan dari satu titik menuju ke titik lainnya. Nah, kalau terkait dengan arus listrik ini adik-adik, ada benda-benda yang memiliki sifat sebagai konduktor atau konduksi. Artinya dia mudah untuk mengalirkan arus listrik. Contohnya misalkan benda-benda yang sifatnya konduktor itu adalah misalkan besi ya, kemudian kawat, tembaga, itu sifatnya mudah menghantarkan arus listrik. Itu disebut dengan konduktor. Kebalikannya adalah isolator. Isolator berarti benda ini tidak mudah untuk menghantarkan arus listrik. Itu namanya isolator. Contohnya seperti karet, plastik, itu namanya isolator. Nah, selain tadi arus listrik, ada juga yang namanya hambatan listrik. Hambatan listrik ini merupakan sebuah komponen rangkaian listrik yang berfungsi untuk menghambat aliran arus listrik dalam sebuah konduktor. Jadi adik-adik, kalau misalkan adik-adik mau mengganti bola lampu gitu ya di dalam rumah misalkan, nah, bola lampu ini kan kadang-kadang yang sudah mati kadang-kadang masih mengalirkan arus listrik gitu ya. Nah, supaya kita tidak tersetrum, tidak tersengat, nah kita menggunakan semacam alat yang menghambat supaya listrik ini tidak teralirkan ke dalam tubuh kita, begitu ya. Ini contoh sederhana saja. Misalkan apa? Misalkan kita sarankan untuk memakai sendal begitu, sendal yang dari karet begitu ya. Supaya nantinya kita tidak mudah tersetrum. Nah, itu ya. Jadi contoh-contoh sederhana kalau di dalam lingkungan kita sehari-hari. Selain itu adik-adik, kalau kita bicara tentang biolistrik, kita tidak terlepas dari yang namanya sejarah biolistrik.
Nah, sejarah biolistrik ini pertama kali itu ditemukan yang namanya Galvani, Luigi Galvani, itu pada abad ke-17. Jadi eksperimennya Galvani ini menggunakan katak ya adik-adik ya, binatang katak yang hidup gitu. Kemudian katak itu dialiri dengan arus listrik ya. Ternyata didapatkan hasil bahwa kaki katak ini terangkat. Begitu ya, terangkat ketika dialiri listrik. Nah, ini menunjukkan bahwa ada biolistrik di sana. Kemudian penelitian berikutnya terkait dengan sejarah biolistrik ini ada Leopold Caldani. Kalau yang Galvani tadi pada abad 17 itu dia menggunakan katak yang masih hidup, ya. Nah, kalau pada Caldani ini dia menggunakan katak yang sudah mati. Ternyata di situ didapatkan hasil bahwa masih ada aktivitas kelistrikan pada otot katak yang telah mati itu. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa memang ada biolistrik gitu ya. Nah, di samping itu di penelitian Caldani ini juga di tahun 1928 itu sudah dilaporkan tentang pengobatan penderita dengan menggunakan shortwave. Jadi arus listrik yang gelombang pendek ya seperti itu. Itu dibuat untuk pengobatan. Adik-adik, selain kita mengetahui sejarah biolistrik ya, kita juga perlu tahu juga di dalam mempelajari biolistrik ini adalah hukum-hukum yang berlaku untuk biolistrik. Ada dua hukum yang sangat terkenal di dalam biolistrik ini sendiri. Yang pertama adalah hukum Ohm ya, kemudian ada hukum Joule. Kalau di dalam hukum Ohm ini dinyatakan bahwa perbedaan potensial antara ujung konduktor itu berbanding lurus dengan arus yang melewati dan tahanan dari konduktor. Mungkin adik-adik masih ingat dengan rumus ini ya. Jadi ada R sama dengan V per I. R itu atulah hambatan dengan satuannya adalah ohm. V itu adalah tegangan dengan satuan adalah volt. I itu adalah arus ya, satuannya adalah ampere. Nah, adik-adik ketika adik-adik diminta untuk menghitung hambatan, rumusnya seperti ini. Tapi ketika diminta untuk menghitung berapa tegangannya, tinggal memasukkan atau merubah formula ini aja, rumus ini. Berarti kalau V sama dengan I kali R. Kalau ditanya arusnya berapa, berarti tinggal memasukkan aja I sama dengan V per R. Ini yang disebut dengan segitiga Ohm yang memudahkan adik-adik nantinya untuk menghitung bila nanti ada soal-soal terkait dengan penghitungan baik itu hambatan, tegangan maupun arus gitu ya. Yang kedua, adik-adik, itu adalah hukum Joule. Hukum Joule ini disampaikan bahwa arus listrik yang melewati konduktor dengan perbedaan tegangan. Bedanya adalah ini, dalam waktu tertentu akan menimbulkan panas. Ya, bedanya dengan hukum Ohm. Di sini sudah ada komponen waktu. Ya, di mana nantinya akan menimbulkan panas. Ya, ini terkait dengan kalori. Rumusnya seperti ini adik-adik, H sama dengan VI kali T. Ya, seperti ini. Penerapannya mungkin contoh sederhana untuk hukum Joule ini, misalkan adik-adik di rumah itu menggosok-gosokkan dua benda begitu ya dalam beberapa waktu, itu pastinya nanti lama-lama akan menghasilkan panas. Ya, itu contohnya sederhana. Itu berarti menunjukkan ada aktivitas listrik di sana. Nah, adik-adik, kalau misalkan ditanya begitu ya, sebenarnya untuk apa sih kita belajar biolistrik, kelistrikan dan kemagnetan di di pelayanan medis itu? Sebenarnya untuk apa? Bagaimana sih kelistrikan dan kemagnetan di bidang medis itu sendiri? Untuk apa kita perlu mempelajari itu? Tentunya ini nanti keterkaitannya dengan tugas nanti adik-adik sebagai calon seorang perawat ya, calon perawat begitu. Tentunya nanti adik-adik tidak terlepas dengan yang namanya alat-alat medis yang biasa digunakan pada saat pemberian pelayanan kepada pasien. Nah, ada beberapa alat-alat medis ini yang menggunakan prinsip-prinsip kelistrikan dan kemagnetan gitu ya, sehingga kita perlu belajar terkait dengan kelistrikan tubuh dan kemagnetan tubuh.
supaya nantinya adik-adik ini tahu ya, kira-kira kalau alat ini menggunakan prinsip seperti ini, bagaimana cara kita menggunakan, bagaimana cara kita membaca. Nah, itu pentingnya kita mempelajari kelistrikan dan kemagnetan di dalam keperawatan. Nah, sedangkan kalau kelistrikan dan kemagnetan di bidang medis ya, ini pastinya adik-adik harus tahu dulu sebenarnya aktivitas terbesar kelistrikan dan kemagnetan itu di dalam tubuh itu di mana sih? Nah, ini adik-adik bisa melihat di slide-nya Bu Wiwi. Sebenarnya kelistrikan terbesar aktivitasnya itu atau biolistrik terbesar di dalam tubuh itu terjadi di sel saraf dan neuron dan juga di otot jantung. Bedanya adik-adik, kalau di sel saraf ini untuk bisa menimbulkan aktivitas kelistrikan, dia perlu yang namanya rangsangan dari luar. Sedangkan kalau otot jantung ini tidak memerlukan rangsangan atau pemicu begitu. Kenapa? Karena di otot jantung sendiri sudah memiliki generator atau biasanya disebut atau istilahnya pacemaker yang bisa menimbulkan rangsangan itu sendiri sehingga listriknya bisa terjadi di otot jantung. Itu sudah punya sendiri. Nah, itu aja bedanya ya di antara kedua sel ini. Nah, kalau berbicara dengan sel saraf dan neuron, sebenarnya tugasnya di dalam aktivitas kelistrikan itu adalah menerima rangsangan, menginterpretasikan atau menerjemahkan, dan juga menghantarkan aliran listrik. Di mana nantinya dalam menghantarkan aliran listrik ini yang berupa impuls ini, dia tergantung pada serat saraf. Serat saraf yang dimaksud di sini adalah apa, Dek? Ukuran, bisa berupa ukuran atau diameter dari serat sarafnya itu sendiri, ya. Kemudian juga bagian-bagian dari serat saraf itu sendiri, dan ada tidaknya mielin, ya. Dan tidaknya mielin ini akan berpengaruh pada kecepatan impuls. Semakin besar diameter sel saraf, ya, serat sarafnya, ini semakin cepat untuk menyalurkan impuls sarafnya. Kemudian kalau ada mielinnya itu biasanya lebih cepat di dalam menghantarkan impuls dibandingkan dengan sel saraf yang tidak bermielin. Itu ya adik-adik ya. Nah, ini adik-adik, ini sekilas aja Bu Wiwi sampaikan terkait dengan sel saraf ya, supaya kalian bisa memahami, bisa mungkin merefresh kembali ingatannya terkait dengan sel saraf yang berperan penting pada aktivitas kelistrikan tubuh atau biolistrik ya. Nah, seperti kita ketahui bersama adik-adik, sistem saraf dan neuron kita ini sebenarnya terbagi menjadi dua secara garis besar begitu ya. Ada sistem saraf pusat, ada sistem saraf otonom. Ya, nanti ini mungkin bisa dikupas lebih lanjut di materinya anatomi fisiologi ya untuk sistem saraf. Jadi sistem saraf itu adalah terbagi menjadi dua, sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom. Nah, sistem saraf ini sendiri tersusun dari sel-sel saraf yang disebut dengan neuron. Neuron sendiri ini terbagi menjadi dua. Ada dendrit, ada akson. Ya. Dendrit ini fungsinya adalah menerima informasi berupa apa? Berupa rangsangan. Dan dia juga sebagai sensor penerima maupun sel saraf yang lainnya. Jadi maksudnya begini adik-adik, dendrit ini dia bertugas untuk menerima rangsangan dari luar dan bertugas untuk meneruskan rangsangan itu ke bagian sel saraf yang lainnya. Ini tugasnya dendrit. Sedangkan akson ini adalah menghantarkan informasi ke bagian sel saraf yang lain. Jadi setelah dari dendrit nanti akan diteruskan menuju ke akson. Ya, nanti kita lihat gambarnya. Nah, ini adik-adik. Ini tidak perlu ya, nanti saya lihatkan. Nah, ini diagram struktur sel saraf ini ya adik-adik ya, supaya lebih jelas. Jadi sel saraf kita itu bentuknya kalau dibesarkan itu seperti ini adik-adik. Terdiri dari beberapa bagian. Yang seperti cabang ini, ranting-ranting ini yang disebut dengan dendrit. Dendrit inilah tadi yang bertugas untuk menerima rangsangan dari luar, ya, rangsangan sel.
Ya, jadi ini adalah dendrit. Kemudian dari dendrit, ya, dari dendrit ini nanti akan diteruskan menuju badan sel. Badan sel ini terdiri dari nukleus atau inti sel, kemudian di sini juga ada sitoplasma dan organel-organel sel. Nah, dari dendrit, rangsangan itu akan diteruskan menuju ke badan sel, kemudian dari badan sel akan diteruskan menuju akson. Ini yang tadi Bu Wiwi sampaikan. Akson ini ada dua, ada yang berselubung mielin, ya, ada yang tidak berselubung yang namanya sel Schwann. Nah, di bagian akhir di satu sel saraf itu ada yang namanya sinap. Ini adik-adik. Nah, sinap inilah nanti yang bertugas untuk meneruskan impuls dari satu sel saraf menuju ke sel saraf berikutnya. Gambarannya seperti itu ya adik-adik ya. Ini diagram struktur sel saraf yang ada di dalam tubuh kita. Nah, untuk perjalanan impuls sarafnya sendiri atau rangsangannya sendiri itu bisa digambarkan seperti ini adik-adik ya. Jadi perjalanan impuls saraf itu sebenarnya ada beberapa tahap ya. Mulai dari polarisasi, kemudian ada depolarisasi, kemudian ada repolarisasi ya. Tapi Bu Wi bisa jelaskan seperti ini. Nah, impuls ya, ini yang pertama, dia akan diterima, diawali dengan kondisi ya, awalnya sebelum ada sel saraf ini sebelum menerima rangsangan, dia pasti dalam kondisi istirahat atau resting. Nah, dalam kondisi resting atau istirahat itu dia memiliki tegangan listrik itu minus 70 milivolt. Ya, seperti ini. Ini dalam kondisi istirahat. Ya, kemudian ketika ada rangsangan yang kuat, ya, rangsangan yang kuat masuk di dalam sel ini sendiri yang diterima oleh dendrit, ini ya. Jadi rangsangan itu kan pertama kali diterima oleh dendrit, kemudian dia akan menyebabkan perubahan membran potensial. Jadi yang tadinya itu pada saat resting itu bagian luar ya, bagian luar itu dia lebih bermuatan positif, kemudian bagian dalam itu bermuatan negatif. Ketika ada rangsangan dia akan merubah. Jadi ion natrium yang berada di luar ini akan masuk ke dalam. Ya, sehingga menyebabkan muatan yang ada di dalam ini yang tadinya dia cenderung negatif akan berubah menjadi positif. Sehingga kalau terjadi perubahan muatan seperti itu, ini yang mengakibatkan rangsangan yang tadi akan bisa diteruskan menuju ke sel saraf berikutnya. Jadi sekali lagi, perjalanan impuls saraf ini dimulai ketika ada rangsangan yang diterima oleh sel saraf, serabut saraf di sini yang disebut dengan dendrit ya, di mana nantinya yang tadinya adalah ion natrium ini berada di luar yang lebih banyak akan masuk ke dalam sel saraf itu sendiri sehingga muatannya akan berubah dari yang tadinya dia lebih negatif dia akan berubah menjadi lebih positif sehingga inilah yang menyebabkan perbedaan potensial ya sehingga menyebabkan aliran listrik. Akhirnya rangsangan ini akan diteruskan menuju sel berikutnya. Seperti ini ya adik-adik ya gambaran secara singkatnya. Nah, ini adik-adik Bu Wiwi tunjukkan aja videonya untuk penghantaran impuls dari satu sel saraf menuju sel saraf berikutnya sampai ke otak dan nanti akan diterjemahkan oleh tubuh ya. Silakan disimak baik-baik adik-adik. Kita semua tahu bahwa sel saraf merupakan sel yang mengantarkan impuls listrik di tubuh kita.
Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel syaraf yang bekerja sama dalam menerima maupun menghantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, yang akan berujung ke target akhir yaitu organ ataupun otot. Setelah itu, kita juga punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel syaraf lainnya, dari organ maupun otot, ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel syaraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari si sel syaraf. Selain itu, ada banyak sel syaraf yang memiliki struktur bernama selubung mielin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel syaraf. Tahu nggak? Konduksi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel syaraf yang mempunyai selubung mielin. Oke, kita sudah mendapatkan gambaran dari struktur sel syaraf. Tetapi, bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana caranya otak kita menyuruh jempol kita misalnya untuk bergerak? Di awal, melalui suatu mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang syaraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam syaraf ada beberapa kabel, dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel syaraf. Di antara satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan si listrik akan diterima oleh dendrit di sel syaraf pertama, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel syaraf pertama, ada sesuatu yang bernama neurotransmitters, suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Neurotransmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel syaraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dioper dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, sampai akhirnya sel syaraf terakhir menyampaikan si listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Alhasil, jempol kita pun berhasil digerakkan. Itu ya adik-adik ya, gambaran atau ilustrasi secara singkat terkait dengan penghantaran impuls ya. Mulai dari rangsangan sampai dengan organ kita bisa menggerakkan seperti ini, itu perjalanannya seperti itu. Ya adik-adik ya. Nah, ini ya adik-adik ya, mungkin nanti bisa dilihat sendiri di di slide-nya Bu Wiwi. Ini adalah proses di mana perjalanan impuls saraf ya, mulai dari reseptor ya. Reseptor kemudian nanti akan diteruskan mulai dari dendrit, kemudian ke sinap, kemudian sampai ke efektor. Efektor ini artinya adalah otot yang bertindak untuk melaksanakan perintah dari otak ketika tadi ada rangsangan seperti itu. Ini kalau dijelaskan dari video tadi gambarannya seperti ini. Adik-adik bisa melihat sendiri ya. Ini lebih jelasnya lagi. Nah ini Bu buatkan semacam diagram alur begitu yang memudahkan adik-adik untuk belajar ya. Jadi dia mulai dari rangsangan, kemudian rangsangan ini nanti diterima oleh reseptor adik-adik ya. Kemudian nanti dari reseptor ini yang berada di dendrit ya. Rangsangan itu nanti akan dibawa menuju ke sistem saraf pusat. Nah, nanti dari sistem saraf pusat akan menerjemahkan dan memberikan respon, di mana respon ini nanti akan dilakukan yang namanya efektor. Efektor ini bisa berupa otot atau kelenjar yang bergerak ya, terhadap respon yang sudah diperintahkan oleh sistem saraf pusat, sehingga baru timbullah sebuah gerakan yang tadi dicontohkan di videonya Bu Wiwi. Seperti itu ya gambarannya adik-adik ya. Ini sama aja adik-adik ya. Nah, adik-adik, ini yang mungkin perlu kalian pahami juga beberapa tahap-tahap begitu ya di dalam belajar terkait dengan potensial aksi. Kalau tadi sudah disampaikan Bu Wiwi terkait dengan perjalanan impuls, penghantaran impuls ya, kenapa kok sampai bisa dari rangsangan itu bisa sampai timbul respon dari tubuh seperti itu. Nah, ada beberapa tahap yang perlu diperhatikan adik-adik. Yang pertama itu ya, bahwa sebelum ada rangsangan itu pastinya yang sel saraf kita itu dalam kondisi istirahat.
Ya, di dalam kondisi istirahat itu sel saraf kita itu memiliki tegangan listrik ini ya minus 70 meter volt, milivolt ya seperti ini. Jadi di dalam kondisi istirahat pun sudah ada tegangan listrik seperti ini. Nah, ketika sel saraf kita itu dalam kondisi istirahat ya, itu terdapat kondisi bahwa di dalam sel itu muatannya lebih negatif dibandingkan dengan yang luar sel ya. Nah, ketika nanti ada rangsangan otomatis ya akan terjadi perbedaan ion ini sendiri di mana nanti ion-ion yang berperan di sana baik itu Na+, K+ maupun Cl- ini nanti akan berubah gitu ya. Yang tadinya Na itu berada di luar sel, dia akan masuk menuju ke membran sel dan begitu pula sebaliknya. Ion kalium plus atau K+ ini nanti akan keluar menuju ke ekstrasel atau di luar membran sel seperti itu. Sehingga inilah yang menyebabkan kondisi terjadinya potensial aksi. Jadi sekali lagi, pada kondisi istirahat ini adalah kondisi di mana belum ada rangsangan pada sel itu sendiri. Tetapi ingat bahwa di dalam sel itu sudah ada potensial atau tegangan sebanyak minus 70 mV. Nah, kalau tadi belum ada rangsangan, kalau yang kedua ini adalah tahap di mana adanya rangsangan, adik-adik. Kalau rangsangan ini bisa berasal dari rangsangan listrik, bisa berupa rangsangan kimia, bisa berupa rangsangan fisik atau mekanik. Nah, bila terjadi atau bila ada rangsangan yang disebut dengan impuls ini, otomatis ini yang akan mengakibatkan ion-ion natrium yang seharusnya berada di luar membran, di ekstraseluler, itu akan masuk ya menuju ke intraseluler atau di dalam sel. Sehingga hal ini mengakibatkan yang di dalam sel tadi yang awalnya adalah bermuatan negatif, dia akan lebih bermuatan positif. Ya, sehingga akan mengakibatkan peningkatan potensial membran. Nah, ini yang disebut dengan depolarisasi. Kalau yang istirahat ini disebut dengan polarisasi ya adik-adik ya. Kalau ini adalah depolarisasi. Nah, berikutnya kalau sudah nantinya dia akan ini ya adik-adik ya, sekali lagi bahwa polarisasi adalah keadaan di mana sarafnya sedang istirahat atau keadaan di mana saraf tidak sedang ada rangsangan. Kebalikannya, bila ada rangsangan, otomatis sel saraf ini akan mengalami yang namanya depolarisasi yang ditandai dengan apa? Muatannya lebih positif yang berada di dalam membran dibandingkan dengan yang luar membran. Ya, itu yang perlu diingat-ingat. Nah, setelah proses depolarisasi adik-adik, ini otomatis mengakibatkan saluran Na, ini pompa Na itu tertutup. Ya, sampai beberapa waktu sampai membrannya ini tidak dapat dirangsang lagi. Ini terjadi setelah depolarisasi. Nanti Bu Wi tunjukkan grafiknya. Nah, otomatis ini menyebabkan adanya perubahan transien pada potensial listrik di antara membran, ini disebut potensial aksi. Nanti pada saat adik-adik setelah depolarisasi itu sendiri, nanti sel saraf ini sendiri akan mengalami tahapan yang namanya hiperpolarisasi. Di mana hiperpolarisasi ini adalah masa jeda istirahat sambil menunggu ada rangsang berikutnya. Seperti itu ya, nanti kita lihat. Nah ini adik-adik yang perlu Bu Wi tunjukkan di sini ya. Jadi adik-adik ini grafik sederhana ya, di mana pada saat istirahat atau disebut dengan resting state ini, sel itu sudah memiliki tegangan minus 70 ya. Kemudian di sini ada juga yang namanya threshold. Threshold ini adalah batas ambang untuk bisa terjadinya potensial aksi ya atau adanya rangsangan itu dia bisa terjadi pada ambang voltage-nya 55 seperti ini.
Ya. Kemudian nanti ketika ada rangsangan, ya, ketika ada rangsangan, nih, ya, yang ditandai dengan natriumnya masuk ke dalam sel, inilah yang disebut dengan tahap depolarisasi. Ya, jadi depolarisasi ini adalah masa tahap di mana ion-ion natrium yang berada di luar sel itu akan masuk ya ke dalam sel sehingga mengakibatkan muatan di dalam sel itu akan lebih positif. Nah, ini yang disebut dengan depolarisasi. Setelah depolarisasi, dia nantinya akan mencapai tahapan puncak ya yang namanya potensial aksi di sini. Dia memiliki voltage sekitar plus 40 di sini ya. Nah, ketika sudah mencapai potensial aksi di sini, dia akan bergeser ya. Ion-ion kaliumnya akan mulai keluar ya, menuju ke ekstrasel atau di luar sel begitu. Sehingga nanti di dalam selnya akan lebih positif, sedangkan di luar sel akan lebih negatif. Ini yang disebut dengan tahapan repolarisasi. Kemudian repolarisasi akan berjalan terus ya. Kemudian akan memasuki tahap hiperpolarisasi. Tahap hiperpolarisasi ini adalah sebuah tahapan di mana di situ sel memiliki jeda atau waktu istirahat sebelum menuju ke rangsangan berikutnya. Ya, jadi ini perlu diperhatikan, ini tahap-tahap penghantaran impuls melalui membran sel itu seperti ini adik-adik. Jadi 1, 2, kemudian 3, kemudian 4, dan kembali lagi ke resting state. Seperti ini ya. Ini ya. Ini mungkin Bu Wi putarkan dulu dek salah satu video untuk mengetahui transmisi dari impuls itu sendiri ya. Bagaimana rasa sakit yang kita rasakan saat tangan kita terkena benda panas? Apakah tangan kita bergerak dengan cepat untuk menghindari benda tersebut? Banyak hewan merespon rangsangan lingkungan dengan menggunakan sel-sel khusus yang disebut dengan neuron atau sel saraf. Sebuah rangsangan dideteksi dengan menggunakan reseptor sensorik dan tubuh merespon dengan menggunakan motorik efektor. Sel-sel ini bekerja secara bersama-sama sehingga memungkinkan kita merespon ancaman dengan sangat cepat. Ketika kita menyentuh sesuatu yang panas, reseptor panas pada ujung saraf bebas dari neuron sensorik mendeteksi rangsangan dan mengirim informasi panas ini ke interneuron di sistem saraf pusat. Neuron motorik kemudian mengirimkan respon dari sistem saraf pusat ke otot rangka di lengan kita sehingga menyebabkan otot berkontraksi dan kita pun segera menarik tangan. Penghantaran impuls oleh neuron sensorik tersebut melalui dua cara, yaitu melalui sinapsis dan melalui membran sel. Penghantaran impuls melalui membran sel dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam sel. Jika tidak ada rangsangan, neuron dalam keadaan istirahat, di mana bagian luar sel diisi oleh ion natrium dan bagian dalam sel diisi oleh ion kalium, sehingga membuat muatan listrik di luar membran adalah positif, sedangkan muatan listrik di dalam membran adalah negatif. Keadaan seperti ini dinamakan polarisasi. Ketika neuron dirangsang dengan kuat, maka poluitas membran plasma terhadap ion natrium berubah. Hal ini menyebabkan saluran ion natrium terbuka dan ion-ion natrium berdifusi ke dalam membran, sehingga muatan sitoplasma berubah menjadi positif. Keadaan seperti ini dinamakan depolarisasi atau potensial aksi. Potensial aksi dibagikan sewaktu Na mengalir masuk melintasi membran. Depolarisasi potensial aksi menyebar ke wilayah di sebelah bagian tersebut, kemudian membalikkan polaritas membran di daerah tersebut. Di sebelah kiri wilayah tersebut, membran mengalami repolarisasi dengan keluarnya ion kalsium melalui kanal potasium.
Proses polarisasi, repolarisasi ini berlangsung secara berulang. Perbedaan muatan pada bagian yang mengalami polarisasi dan depolarisasi akan menimbulkan arus listrik. Dengan demikian, impuls saraf akan terhantar di sepanjang akson. Pada akson ada dua bagian, yaitu bagian yang terbungkus oleh selubung melin dan yang tidak terbungkus selubung melin. Pada bagian yang dibungkus oleh selubung melin, perambatan impuls berlangsung dengan proses polarisasi-depolarisasi yang merambat melalui membran. Jika kursor disentuhkan pada salah satu sisi, maka akan terjadi proses pertukaran ion positif ke dalam dan ion negatif keluar, lalu kembali lagi ke posisi semula dan disusul oleh ion di sebelahnya sampai ke ujung. Setelah impuls terhantar, bagian yang mengalami depolarisasi akan mengalami fase istirahat kembali dan tidak ada impuls yang lewat. Waktu pemulihan ini dinamakan fase refraktori. Fungsi utama selubung melin adalah untuk meningkatkan kecepatan impuls. Pada bagian tanpa selubung melin, impuls akan bergerak seperti gelombang. Nah, pada perambatan impuls melalui akson yang bermelin disebut perambatan saltatorik. Artinya, berlangsung lebih cepat sebab pada serat bermelin, impuls merambat dengan cara melompati bagian saraf yang diselubungi melin dengan kecepatan 120 meter per detik. Itu ya adik-adik ya, gambaran secara singkat terkait dengan tahapan-tahapan tadi untuk penghantaran impuls dan juga potensial aksi ya. Bui berharap adik-adik bisa lebih jelas ketika melihat video. Bagaimana rasa gitu ya. Bagaimana Ya. ketika Nah, ini adik-adik, jadi kalau tadi itu disampaikan untuk penghantaran impuls ini ya, kan tadi ada yang melalui membran dan terjadi ada dua sebenarnya adik-adik, selain melalui membran itu ada yang namanya transmisi dari sinap. Ingat ya adik-adik, letak dari sinap tadi itu berada di akhir setiap sel-sel saraf, itu ada yang dikenal dengan sinap. Nah, impuls ini juga bisa disalurkan melalui transmisi sinap ini sendiri. Tentunya di situ nanti melibatkan namanya neurotransmitter, semacam bahan kimia, senyawa kimia yang bersifat konduksi atau memudahkan penghantaran arus listrik dari satu sel menuju ke sel saraf berikutnya. Nah, proses transmisi sinap ini ada beberapa poin, ada beberapa jenis begitu, ada beberapa cara. Yang pertama ada istilah potential end plate, kemudian ada excitatory postsynaptic potential atau EPSP dan inhibitory postsynaptic potential atau IPST. Ini sebenarnya perlu tahu aja adik-adik beberapa cara ini atau beberapa istilah ini karena memang ini terkait dengan penghantaran impuls terutama yang melibatkan transmisi sinap seperti itu ya. Nah, kalau potensial end plate itu adalah bisa dilihat di sini adik-adik. Salah satu tugas dari neuron itu adalah menginervasi otot. Artinya dia harus memberikan merangsang otot-otot supaya nantinya otot-otot itu bisa digerakkan. Nah, bagaimana supaya otot-otot ini bisa bergerak, bisa melakukan kontraksi? Tentunya dia perlu sebuah mekanisme untuk bisa menimbulkan kontraksi. Nah, ini yang disebut dengan potensial end plate begitu. Dimulai dari ujung-ujung cabang motor neuron bersama dengan membran otot akan membentuk yang namanya motor end plate atau biasanya disebut dengan junction neuromuscularis, di mana di situ nanti melibatkan seperti yang Bu sampaikan tadi, melibatkan yang namanya neurotransmitter. Salah satunya adalah asetilkolin ini sendiri. Supaya apa? Supaya dia bisa mengakibatkan perubahan pada permeabilitas membran. Jadi membrannya biar terbuka.
dengan bantuan dari asetilkolin ini sendiri. Nah, ketika permeabilitas membrannya terbuka, otomatis yang tadinya seperti yang di video itu ya, ion natriumnya itu bisa masuk, kemudian ion kaliumnya juga bisa keluar sehingga terjadi beda muatan. Ini yang mengakibatkan terjadinya potensial aksi yang tadi ya. Jadi ini sangat penting, perlu diperhatikan potensial end-plate ini dengan melibatkan neurotransmitter begitu ya. Salah satunya adalah asetilkolin. Ada bisa melihat langsung di PowerPoint-nya Bu Wiwi. Nah, kalau tadi ada ini ya, potensial end plate, kemudian ada EPSP dan IPSP. Yang perlu dicatat adik-adik, kalau E ini berarti eksitasi, artinya bahwa neuron atau sel saraf itu adalah dalam kondisi yang teraktivasi atau dia terangsang begitu ya. Atau adanya suatu rangsangan gitu sehingga dia akan teraktivasi. Sedangkan kalau inhibisi dia sifatnya adalah menghambat ya, dalam hal ini neuronnya dalam kondisi yang beristirahat. Nah, EPSP ini terjadi apabila saluran gerbang perantara kimia yang terbuka adalah saluran Na dan K, di mana fluk-fluk ion menyebabkan timbulnya depolarisasi yang kecil yang membawa sel pasca sinap mendekati ambang. Jadi intinya adik-adik, pada kondisi EPSP ini ya, ini terjadi ketika ya rangsangan itu ada, kemudian nanti dia akan diteruskan ya. Dia akan diteruskan mulai dari dendrit, kemudian akson sampai dengan ke sinap, tentunya melalui mekanisme pompa NAK ya, sehingga ini nanti mengakibatkan yang tadi namanya potensial aksi dan tahap-tahapannya tentunya mulai dari polarisasi, kemudian ada depolarisasi, repolarisasi sampai dengan hiperpolarisasi. Jadi intinya EPSP itu seperti itu. Kalau IPSP, inhibitor, artinya terjadi apabila saluran gerbang perantara kimia yang terbuka adalah saluran K dan Cl. Perlu diingat adik-adik di sini, tolong diperhatikan, kalau pada EPSP, itu yang terlibat adalah ion Na dan K. Sedangkan pada IPSP, inhibitor, itu yang terbuka adalah ion K dan Cl. Akibatnya akan terjadi yang namanya hiperpolarisasi. Kalau pada EPSP itu ada terjadi depolarisasi, sedangkan kalau pada IPSP itu terjadi hiperpolarisasi. Jadi sudah dalam kondisi menunggu ya, atau mendekati fase istirahat atau resting begitu ya. EPSP dan IPSP terjadi akibat adanya perbedaan potensial pada membran ya. Ini ada nanti bisa dibaca, bisa dilihat di PowerPoint-nya Bu Wiwi ya. Ini juga Bu Wiwi tunjukkan satu lagi, salah satu bisa cara kerja penghantaran impuls di dalam tubuh ya. Mohon maaf ini mungkin bahasa Inggris untuk videonya, tapi tidak apa-apa adik bisa disimak dengan baik untuk videonya ya. A skeletal muscle contracts only when stimulated by nerve impulses from a motor neuron. Without innervation, muscles become paralyzed and eventually atrophied. The axon of a motor neuron usually gives out many branches, supplying multiple muscle fibers. These fibers contract in unison when activated and constitute a motor unit. A motor unit can contain anywhere from just a few muscle fibers to thousands of them. Small motor units are found in muscles that require finer control, for example, muscles that are responsible for subtle movements of the eyes. Large motor units are found in larger muscles that require strength, such as muscles of the arms and legs. Muscle fibers of the same motor unit are usually not clustered together, but scattered throughout the muscle. This way, stimulation of a motor unit has a slight but uniform effect on the whole muscle, and not causing a small, localized twitch. The strength of a muscle contraction is determined by the number of motor units that are activated at one time. Even at rest, most muscles are in a partial contraction state called muscle tonus, which is maintained by alternating activation of a small number of motor units.
The connection between a motor neuron and a muscle fiber is called a neuromuscular junction, which is basically a chemical synapse between the nerve terminal and a specialized area of muscle cell membrane called the motor end plate. When an action potential reaches the nerve terminal, it causes the release of the neurotransmitter acetylcholine into the synaptic space. Acetylcholine then binds to nicotinic receptors on the end plate. Nicotinic receptors are ligand-gated ion channels. Upon binding to acetylcholine, they open to allow sodium to enter the cells, depolarizing the cell membrane, producing the so-called end plate potential. An action potential is generated in the muscle cell only when the end plate potential reaches the threshold required to activate voltage-gated sodium channels located outside the end plate, in the neighboring membrane. When activated, these channels allow faster influx of sodium, further depolarizing and eventually reversing the polarity of the cell membrane. At this point, voltage-gated potassium channels open for potassium to move out, quickly returning membrane voltage to its original resting value. Once generated, the action potential spreads like a wave, thanks to similar voltage-gated ion channels located throughout the muscle fiber. The action potential also runs deep into the fiber via T-tubules to reach the sarcoplasmic reticulum. Here it activates voltage-gated calcium channels, releasing calcium from the sarcoplasmic reticulum into the cytosol of muscle cells. Calcium then sets off muscle contraction by the sliding filament mechanism. This mechanism is described in another video. Another important component of the neuromuscular junction is the enzyme acetylcholinesterase. This enzyme removes all acetylcholine molecules that do not immediately bind with the receptor and those that are done activating a receptor. The enzyme action essentially terminates synaptic activation, giving the muscle time to relax and thus preventing continuous contraction that would result in muscle spasms. Itu ya adik-adik ya, jadi terkait dengan mekanisme EPSP dan ini tadi ya IPSP, itu tadi ilustrasi gambar videonya seperti itu. Bu Wi berharap adik-adik bisa memahami seperti itu ya. Baik adik-adik, kalau tadi mungkin aktivitas kelistrikan ada di sel saraf gitu ya. Sekarang kita lanjutkan dengan aktivitas kelistrikan yang di otot jantung. Seperti yang Bu Wi katakan tadi bahwa perbedaan aktivitas kelistrikan di otot jantung dan di sel saraf ini bedanya adalah kalau sel saraf itu untuk bisa menimbulkan aktivitas kelistrikan ini dia perlu rangsangan dari luar adik-adik. Sedangkan kalau di jantung ini dia tidak memerlukan rangsangan dari luar. Kenapa? Karena memang jantung ini sudah memiliki generator atau pacemaker ya, pemicu adanya rangsangan itu sendiri dari sel otot jantung itu sendiri ya. Jadi dia tidak perlu rangsangan dari luar. Nah, adik-adik, sel membran otot jantung miokardium berbeda dengan saraf dan otot bergaris ya. Di sini dikatakan bahwa saraf dan otot bergaris memerlukan rangsangan supaya bisa masuk ya untuk menyebabkan depolarisasi. Nah, kalau pada sel saraf ya. Kalau pada sel otot jantung seperti yang Bu Wi katakan tadi, dia tidak memerlukan rangsangan dari luar. Kenapa? Karena ion Na+-nya itu di dalam sel otot jantung itu mudah bocor sifatnya, sehingga dia tidak perlu lagi rangsangan dari luar. Dia sudah bisa melakukan yang namanya depolarisasi spontan, begitu ya adik-adik ya. Jadi ini yang perlu diingat adik-adik bahwa sel otot jantung itu tidak perlu rangsangan dari luar untuk bisa menimbulkan aktivitas kelistrikan. Kenapa? Karena dia sudah punya generator sendiri, punya pacemaker sendiri, pemicu sendiri untuk menimbulkan rangsangan dari dalam sel itu sendiri. Nah, dia akan menghasilkan gelombang depolarisasi untuk seluruh otot miokardium. Miokardium ini adalah salah satu lapisan otot jantung adik-adik ya. Jadi yang ada di tengah. Kan otot jantung itu kalau Bu Wi ingatkan ada 3 kan, yang paling luar itu namanya perikardium, kemudian ada miokardium, dan yang paling dalam sendiri yang terkait dengan katup, yang terkait dengan adik-adik, ya katup ya, itu adalah
endokardium. Nah, ini yang bekerja untuk aktivitas kelistrikan ini adalah di otot atau di lapisan yang kedua, yaitu miokardium. Nah, depolarisasi sel membran otot jantung oleh perambatan potensial aksi menghasilkan ini ya, kontraksi otot yang biasanya kita kenal dengan denyut jantung. Jadi ini adik-adik bedanya secara prinsip aktivitas kelistrikan antara otot jantung dan sel saraf. Gitu ya. Nah, ini adik-adik mungkin kalian nantinya atau mungkin pernah sudah melihat gambaran, ini adalah EKG ya, pemeriksaan hasil EKG. Ini adalah gelombang EKG terdiri dari gelombang P, Q, R, S, T. Di sini sudah ada penjelasannya, P itu apa, kemudian Q apa, R itu apa, S itu apa, T ini apa. Ini semuanya adalah aktivitas kelistrikan dari jantung yang bisa tergambar seperti ini di kertas EKG ya. Misalkan P adalah gelombang yang timbul karena depolarisasi atrium. Ingat ya bahwa jantung kita itu kan ada bagian atrium kanan, atrium kiri, kemudian ada ventrikel kanan dan ada ventrikel kiri, seperti itu. Nah, P ini merupakan gelombang yang timbul karena adanya depolarisasi atrium. Sedangkan Q ini adalah defleksi negatif pertama sesudah gelombang P dan mendahului defleksi R ya. Ini adalah Q itu garis besarnya adalah depolarisasi dari ventrikel. Ya, kalau P tadi adalah depolarisasi atrium, kalau Q adalah depolarisasi dari ventrikel. Nah, sedangkan R ini juga depolarisasi ya. Depolarisasi kalau Q tadi adalah depolarisasi awal dari ventrikel. Nah, kalau R ini adalah depolarisasi utama dari ventrikel. Sedangkan S ini adalah defleksi negatif sesudah defleksi R, sedangkan T adalah gelombang yang timbul oleh akibat repolarisasi. Jadi ini mohon dipahami adik-adik, gambaran dari gelombang P, Q, R, S, T ini ya, ini mencerminkan apa saja, ini mohon dipahami dan dipelajari ya. P itu untuk apa, Q apa, R, S, T itu seperti apa ya. Adik-adik, seperti yang Bu Wi katakan tadi bahwa penggunaan biolistrik ini atau konsep biolistrik ini ada keterkaitannya dengan nantinya tugas adik-adik untuk memberikan pelayanan kesehatan seperti itu. Tentunya ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, penggunaan listrik kalau untuk tubuh ya, ini terkait dengan beberapa alat-alat medis yang biasa dipakai ya di rumah sakit atau di pusat pelayanan kesehatan, di mana alat-alat medis itu tentunya memiliki fungsi yang berbeda-beda didasarkan pada aspek kelistrikan dari masing-masing organ tubuh seperti itu ya. Contohnya ini adik-adik, misalkan sinyal listrik dari otot biasanya nanti akan dipakai ya, jadi untuk mengaplikasikan atau mengimplementasikan ya sinyal listrik yang dari otot ini biasanya kita menggunakan alat yang namanya elektromiogram. Jadi elektromiogram ini adalah semacam alat untuk mengetes atau memeriksa kondisi kelistrikan yang ada di otot dan sel-sel saraf. Kemudian ini mungkin yang sering dipakai di lapangan, sering mungkin juga didengar oleh adik-adik, ini adalah elektrokardiogram atau EKG biasanya. Ini adalah semacam alat untuk memeriksa atau mengecek, ngetes sinyal listrik yang dihasilkan oleh jantung ya, atau untuk mengetahui aktivitas kelistrikan yang ada di jantung ya. Di sini bisa dilihat mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung ini menggunakan elektrokardiograf atau biasanya disebut dengan EKG. Nah, ada juga penggunaan listrik ini untuk tubuh ini adalah elektroensefalogram. Jadi ini adalah semacam alat untuk mengetes atau menguji ya aktivitas kelistrikan yang ada dari otak. Dan untuk mendeteksi adanya kelainan otak ini menggunakan elektroensefalogram. Kemudian yang keempat ya, ini adalah alat yang namanya elektroretinogram dan elektrookulogram. Ini adalah alat kalau
elektroretinogram ini adalah alat untuk mengukur aktivitas atau mengukur respon listrik ya, khususnya di daerah retina ya. Di daerah retina, sel-sel mata yang peka terhadap cahaya daerah retina ini namanya elektroretinogram. Sedangkan untuk elektrookulogram ini adalah mengukur potensial, pengukuran berbagai potensial pada kornea. Ya. Jadi bisa dilihat dua alat ini digunakan untuk melihat aktivitas kelistrikan di bagian mata. Seperti itu adik-adik beberapa contoh sederhana penggunaan listrik ya untuk tubuh ya dengan berbagai macam alat-alat, di mana nanti alat-alat ini mungkin nanti ketika adik-adik praktek gitu di rumah sakit mungkin akan menemukan beberapa alat ini, atau mungkin di kampus begitu menemukan beberapa alat ini. Ini adalah contoh-contoh alat untuk mengetahui aktivitas kelistrikan sesuai dengan bagian-bagian tubuh yang ada. Itu adik-adik yang mungkin bisa Bu Wiwi sampaikan untuk materi biolistrik pada hari ini begitu. Bu Wiwi berharap apa yang tadi disampaikan Bu Wiwi bisa memberikan wawasan baru, bisa menambah pengetahuan kalian tentang biolistrik tentunya, dan harapannya nanti apa yang menjadi tujuan di pembelajaran ini bisa dicapai dengan baik oleh adik-adik. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya hari ini ya, dan waktunya hari ini adik-adik sudah melihat materi yang disampaikan Bu Wiwi seperti itu. Sampai ketemu nanti di pertemuan berikutnya adik-adik, dan jangan lupa untuk tetap selalu menjaga kesehatan di masa situasi pandemi COVID seperti ini. Itu yang bisa Bu Wiwi sampaikan. Terima kasih sekali lagi adik-adik. Bu Wiwi akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.